Saya Dian Agustin, dosen arsitektur UPN Veteran Jawa Timur, akan membahas tentang arsitektur Nusantara yang mengkini dalam mata kuliah Arsitektur Nusantara di semester 3. Arsitektur itu adalah wahana dan ekspresi suatu kebudayaan menurut Romo Mangun. Jadi dengan arsitektur kita bisa melihat budaya dari periodisasi tertentu. Ya. Kemudian perbedaan arsitektur Nusantara dengan arsitektur klasik Eropa. Kalau arsitektur Nusantara itu ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan di arsitektur klasik Eropa itu ada musim dingin, musim panas, ya bisa juga dengan musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi lebih dari 2. Kemudian untuk Nusantara itu terdiri dari lautan, sedangkan klasik Eropa itu terdiri atas daratan. Di arsitektur Nusantara itu rawan dengan gempa, sedangkan di klasik Eropa itu bebas dengan gempa. Ini juga terkait dengan posisi lautan dan daratan tadi ya. Jadi karena berada di banyak lautannya, otomatis kan ada pergerakan-pergerakan di bawah tanah yang bisa menyebabkan gempa. Kemudian kaya dengan adat istiadat di Nusantara, sedangkan di klasik Eropa itu didominasi oleh Romawi dan Yunani. Jadi itu perbedaannya. Nah, di pertemuan yang ketiga ini yaitu Nusantara yang mengkini. Jadi pada arsitektur Nusantara di masa silam itu dibawa ke dalam masa kini dengan menggabungkan dengan unsur globalnya. Jadi tidak serta-merta silam langsung dibawa ke masa kini, tapi digabungkan dengan unsur global. Meng-Indonesia dan mengglobal ya. Jadi 2 strategi pemaduannya. Bisa dengan strategi bentukan ruangan ya. Jadi bentukan ruangan ini misalnya ruangannya bisa jadi bisa seperti ini, kemudian digabung dengan globalnya sehingga menghasilkan sebuah bentukan yang mempunyai makna, guna, dan fungsi. Kemudian untuk model stand itu ada tahapan-tahapan ataupun tingkatan yang bisa kita kategorikan dalam mengolah sebuah arsitektur Nusantara. Kalau misalnya arsitektur Nusantaranya cukup kuat ya dan mendominasi, maka masuk dalam kanonik klasisisme. Sedangkan kalau globalnya lebih banyak, itu tergolong fundamental klasisisme. Nah, yang tengah-tengah ini adalah ironik, modern, dan laten. Jadi tergantung dari banyaknya unsur yang mendominasi di dalam arsitektur tersebut. Sedangkan untuk gubahan rupa itu bisa bermacam-macam. Misalnya bisa diperbesar ukurannya, bisa diperpanjang, diperkasar dari 2 matra menjadi 3 matra, dibengkokkan, diganti bahan, diganti warna, dipindah letaknya ya dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dalam mengolah arsitektur Nusantara. Nah, ini beberapa contoh ya, contoh dari karya kompetisi yang diberi judul Barugatambi. Jadi Barugatambi ini tempat
untuk melakukan musyawarah pada masyarakat Tambi pada masa itu. Perubahan bentuk dari rumah Tambi, rumah adat Lare Poso, Sulawesi Tengah. Nah, seperti ini bentukan yang sekarang. Jadi dikinikan tuh seperti ini. Jadi seperti ini. Ini komposisi atapnya cukup dominan dibandingkan dengan posisi badan dan kaki. Nah, ini adalah rumah aslinya, rumah tradisionalnya itu seperti ini. Jadi tidak meninggalkan ciri khas dari rumah aslinya, tapi dikembangkan. Jadi diperbesar ya volumenya seperti tadi. Ini rumah tinggal menjadi gedung pertemuan yang Baruga Tambi tadi. Jadi ciri khasnya panggung dengan balok kayu yang disusun di atas batu alam. Rumah ini tidak dikenal pembagian ruang, dapur, kamar, ruang tamu semuanya menjadi satu kesatuan. Dan dapur biasanya terletak di tengah sebagai penghangat pada saat malam. Jadi hal-hal ini yang diperhatikan pada saat perancangan dari arsitektur Nusantara yang mengkini. Nah, sehingga menjadi desainnya seperti ini tadi, tampak depannya seperti ini, kemudian ini ruang-ruang di dalamnya. Dan ruang-ruang di dalamnya tentunya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang yang didesain ini sebagai ruang pertemuan. Ini potongannya, ini tampaknya tampak atas ya. Nah, ini perspektif ruang dalamnya. Jadi di bagian atas diletakkan untuk duduk-duduk. Ya, lantai dasar itu masih kolom-kolom, kemudian naik melalui rem di sini. Kemudian di atas itu lantai 2 bisa dibuat untuk duduk-duduk menikmati pemandangan alam. Ya, ini tampak perspektifnya. Jadi masuk ke bawah ini tempat untuk berkumpul juga. Ya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.